Prabowo Subianto selalu punya kebijakan yang buat rakyat Indonesia dan asing kagum. Baru-baru ini sang presiden melakukan gebrakan dengan menghapus hutang UMKM sebesar 2 triliun. Selain itu, Pak Prabowo juga menggebrak dengan ketegasan dalam aturan impor kelapa sawit. Apa yang dilakukan oleh Presiden ke-8 ini langsung dikaitkan dengan Bill Gates. Salah satu orang terkaya di dunia ini kagum dengan aturan tegas Prabowo dalam mengatur impor. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Langkah berani hapuskan hutang rakyat senilai 2 triliun. Prabowo Subianto punya segudang rencana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Rencana-rencana ini tertuang dalam visi dan misi saat menjadi calon presiden. Salah satu visi Pak Prabowo adalah membawa Indonesia maju dan berdaulat. Seluruh program kerja Kabinet Merah Putih diwajibkan membawa dampak yang jelas serta terukur. Kini satu persatu dari rencana dan visi Pak Prabowo ini mulai terwujud. Salah satu contohnya yang sedang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sang presiden diketahui bakal menghapus hutang 67.000 UMKM pada minggu depan. Program mulia ini menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penghapusan hutang dengan total nilai 2,5 triliun rupiah ini juga berlaku untuk petani dan nelayan. Sebelumnya, pemerintahan era Prabowo juga sudah menghapus hutang 1 juta penduduk. Mereka yang dibebas hutangkan adalah yang berstatus rakyat kecil. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pak Prabowo yakni Maman Abdurrahman. Itu 67.000 ekuivalen dengan 2,5 triliun. Kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih 14 sekian triliun rupiah. Jelas Menteri UMKM ini. Semua rencana besar ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Pak Prabowo bertekad meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia sebesar 8%. Untuk mewujudkan impian besar tersebut, RI1 pun sudah menetapkan target investasi sebesar 13 triliun rupiah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Berani keluarkan 4,7 T demi program kesehatan. Gebrakan Prabowo Subianto yang membuat rakyat kecil bahagia nggak ada habisnya. Kali ini sang presiden kembali membuat rakyat terkejut senang bercampur haru. Pasalnya Pak Prabowo membuat kebijakan medical check-up gratis bagi rakyat yang berulang tahun. Program unik ini dilancarkan dalam rangka menjalankan visi misi di bidang kesehatan. Sejak awal Pak Prabowo memang bertekad untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan agar rakyat punya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Program ini akan digelar secara bertahap mulai bulan Februari yang akan datang. Target per 1 tahunnya bisa menyasar 60 juta rakyat Indonesia yang tengah berulang tahun di hari itu. Program ini juga berlaku untuk semua lintas usia dari balita hingga lansia. Sebagai contoh, pada usia balita akan difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital. Lalu pada usia remaja, screening kesehatan meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan gigi. Untuk usia dewasa akan dilakukan pemeriksaan kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Untuk satu program ini, Pak Prabowo menganggarkan dana sekitar 4,7 triliun rupiah. Dana ini juga andil besar dari Jerman yang sempat menghapus hutang Indonesia dan dialihkan sebagai dana investasi. Langkah hebat ini pun langsung dipuji oleh segenap rakyat Indonesia. Bahkan sejak awal banyak media asing yang sudah menaruh perhatian khusus untuk program ini. Salah satu sorotan datang dari media asal Singapura yakni Channel News Asia alias CNA. Kanal berita populer ini dibuat kagum dengan ketulusan RI1 melayani kesehatan rakyatnya. Super keren! Presiden Prabowo akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan nasional gratis. Program ini akan dimulai pada tahun 2025. Tulis laporan CNA. Dapatkan alat pijat refleksi untuk kaki dari Benbow yang bisa kamu beli mulai dari 266 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Mensejahterakan militer Indonesia.
Prabowo Subianto kembali membuat langkah hebat untuk mensejahterakan seluruh golongan. Kali ini politikus Gerindra tersebut memperlihatkan kepedulian kepada bidang militer. Presiden Indonesia ini memang terkenal sebagai sosok yang sangat memperdulikan bidang militer. Dirinya selalu menganggap kalau para personel TNI harus mendapatkan perhatian lebih. Profesi ini terhormat dan mulia, tetapi menuntut kerelaan, menuntut jiwa ragamu untuk berkorban yang sebesar-besarnya. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu, ucap Prabowo. Di lain sisi, Prabowo baru-baru ini bertemu Kepala Staf Angkatan Darat yakni Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mereka membahas tentang pencapaian hebat yang berhasil dilakukan oleh TNI. Program 3.355 titik air dan pipanisasi yang berdampak positif mengairi lahan pertanian tada hujan seluas 48.043 hektar. Tulis Instagram Sekretaris Kabinet. Selain itu, kedua pihak juga membahas tentang perbaikan fasilitas yang dimiliki oleh TNI. Prabowo ingin para personilnya untuk bisa mendapatkan berbagai sarana seperti perbaikan 2.596 rumah dinas. Prabowo melakukan sejumlah program besar tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI Angkatan Darat. Tulis Instagram Sekretaris Kabinet. Dapatkan parfum non-alkohol dari Kiswah yang buat ibadahmu makin khusyuk. Cek linknya di bawah ini. Ketegasan aturan sampai dipuji Bill Gates. Kepedulian Prabowo Subianto kepada rakyat juga ditunjukkan dengan sikap tegasnya kepada pihak asing. Bagaimana tidak, RI1 meminta pihak asing untuk tunduk dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, Ketum Gerindra ini keheranan dengan standar ganda Uni Eropa. Organisasi negara-negara Eropa ini diketahui mencekal produk sawit Indonesia karena alasan lingkungan. Meski begitu, sejumlah negara Uni Eropa masih kepincut dengan buah emas tersebut. Bukannya mengizinkan, Prabowo justru enggan menjualnya karena kemunafikan negara-negara benua biru. Bahkan negara luar bingung waktu mereka mau ngomong-ngomong membatasi. Kita tidak boleh ekspor. Eropa kan mau membatasi dan akhirnya bingung sendiri. Oh, terima kasih, kita nggak jual ke Anda, negara-negara Eropa. Terima kasih, saya bilang, ucap Prabowo dengan tegas. Ditambah lagi, ex-komandan Kopassus ini yakin sawit menjadi komoditas yang digandrungi di dunia internasional. Saya sampai ngeri sendiri, mereka terlalu berharap di sana, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit. Lanjutnya, ketergantungan negara asing dengan buah sawit juga disinggung oleh Bill Gates. Pasalnya, pendiri Microsoft ini mengakui minyak sawit punya banyak kegunaan. Minyak sawit sangat berguna. Jika lemak hewani adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua produk makanan maupun non-makanan menjadi lebih unggul. Tulis Bill Gates dalam blognya. Gak heran pengusaha 69 tahun ini kagum dengan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia sempat merasakan kesengsaraan karena banyaknya permintaan sawit. Namun dengan teknologi yang dilancarkan dan tersistem, semuanya terlihat baik. Tambahnya. Jadi begitulah cerita ketegasan Prabowo sampai dipuji oleh Bill Gates. Bagaimana menurutmu? Apakah ada komentar tentang cerita tadi?